Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana khusurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, mari kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Minhajul Abidinnya. Kita sudah sampai kepada apa yang dibahas oleh Imam Ghazali tentang awarid, hal-hal yang akan menghalangi kita di saat kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak waspada, maka banyak hal yang kita ambil ternyata justru itu malah menjadi beban kita, bahkan penghalang kita untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, begitu jelasnya Imam Ghazali mewanti-wanti, jangan sampai kita mengambil satu pekerjaan atau melakukan satu amalan kecuali sudah benar-benar kita renungkan dan kita pikirkan baik buruknya, maslahah dan madharatnya. Kemudian setelah itu menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang katanya halal sekalipun adalah karena kepentingan hawa nafsu kita sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka membiasakan kita untuk senantiasa menyambungkan apa yang kita kerjakan dengan Allah, ini adalah hal amat penting yang harus dihadirkan dan dilakukan oleh seorang hamba, sehingga tidak mengandalkan kecerdasannya di dalam memilih langkahnya, tidak mengandalkan kepandaiannya di dalam menentukan sikapnya, akan tapi segalanya dibarengi dengan pasrah kepada Allah yang disebut istilah tauhid. Artinya pasrah kepada Allah ini langkah kita memang kita sambungkan dengan Allah. Ilmu halal haram disertakan. Pekerjaan yang kita ambil dalam sebuah usaha harus kita ikutkan Allah di dalamnya. Tidak serta-merta kalau halal kita ambil, kita harus berpikir panjang. Apakah kira-kira jika aku mengerjakan pekerjaan tersebut, aku masih bisa mempertahankan kebaikan yang selama ini aku tekuni misalnya. Gambarannya seperti ini. Anda punya kebiasaan rajin mengaji. Di setiap malam Ahad atau Sabtu pagi, Ahad pagi bahkan, mungkin lebih banyak dari itu semuanya. Kemudian setelah itu, Anda ingin melakukan sebuah pekerjaan yang itu halal secara syariat, membuka usaha, bisnis, atau apapun. Maka katailah yang harus Anda fahami bahwa kira-kira dengan pekerjaan yang Anda ambil itu bakal menjadikan kebaikan yang selama ini kita bangun semakin baik atau semakin menurun. Kalau ternyata pekerjaan yang kita ambil itu menjadikan kebaikan yang kita lakukan semakin menurun, maka itu adalah kesalahan. Dan mempertahankan pekerjaan yang menjadikan ibadah kita menurun itu
namanya termasuk bagian seperti ketamaan, kerakusan. Maka yang harus jadi pertimbangan kita adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebuah contoh saja. Mari kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Walladzi naqulu laka, yang kami katakan kepadamu, inna tafwidha, sesungguhnya berserah kepada Allah, yaitu iradatu, menghendaki ayahfadallahu, semoga Allah menjaga, alaika, kepadamu, masalihaka, tentang kemaslahatanmu. Jadi semua sepak terjang kita serahkan kepada Allah, yang maknanya mohon petunjuk kepada Allah dan mohon agar dipilihkan oleh Allah tentang baik tidaknya yang kita lakukan, agar dipilihkan yang baik. Contoh, kalau kita kembali kepada upaya kita untuk memilih sebuah pilihan di dalam pernikahan atau yang lainnya, kita mungkin sering mendengar istilah solat istikharah, solat minta petunjuk. Solat istikharah, solat minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan oleh Allah. Lihat saja di dalam istikharah itu, kapan sesuatu itu diistikharoi. Istikharah itu maknanya ya ini tafwid, pasrah kepada Allah. Tidak mengandalkan pikiran kita mengatakan dia baik, dia cantik, dia solehah, suami bapaknya baik, ibunya juga baik, dia punya rizki, dia cukup. Jat akal kita bisa nerima dia. Menurut kita baik. Sama seorang wanita mau dipinang seorang laki-laki secara lahir, dia seorang yang soleh, ahli sholat, ahli ibadah, ahli kebaikan. Secara akal kita adalah baik. Apakah kita bisa memastikan kalau itu baik untuk kita? Kita tidak bisa memastikan, karena belum tentu itu baik. Dan Allah pun juga pernah menyebutkan alangkah banyaknya sesuatu yang engkau duga itu adalah jelek buatmu, ternyata itu lebih baik. Dan mungkin kamu membenci sesuatu, akan tapi ternyata itu lebih baik bagimu. Nah, dalam kasus yang seperti ini, lihat, banyak sesuatu kita lakukan, sesuatu itu adalah baik, tapi ternyata bukan terbaik untuk kita. Maka disyariatkan kita untuk istikharah. Istikharah itu berlaku kapan? Istikharah itu berlaku adalah minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan di antara sesuatu yang layak untuk kita pilih. Bukan sesuatu yang nggak layak. Kalau nggak layak langsung kita tolak, nggak pakai istikharah lagi. Yaitu tadi, contohnya calon menantu tidak sholat, nggak usah pakai istikharah. Calon menantu pencuri, atau Anda menemukan seorang wanita yang melakukan keharaman sudah, yang dia tidak pantas menjadi seorang ibu, nggak pakai istikharah. Sudah jelas perempuannya nggak bener, perempuannya nggak karu-karuan, akhlaknya jelek, kalau pakai istikharah nggak masuk. Bukan begitu. Anda punya seorang wanita dilamar oleh seorang pencuri, nggak pakai istikharah barangkali baik, nggak ada. Istikharah itu kapan? Di saat dia adalah layak menjadi pasanganmu dan dia baik secara lahir dan menurut akalmu dan pemahamanmu tentang wanita tersebut atau tentang lelaki tersebut adalah baik. Baru istikharah. Kenapa? Belum tentu itu baik untukmu. Maka kita menghadap kepada Allah dengan sholat istikharah. Dan sholat istikharah adalah sesuatu yang Anda duga baik. Kalau sudah jelek nggak usah. Anda menduga ada kebaikannya, maka dalam doa istikharah sedia, Allahumma in kana hadzal amr, kalau memang ini, Allahumma astaghfiruka wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah, jika permasalahan ini adalah apa yang aku ambil, apakah pernikahan atau perdagangan, ya Allah, in kana hadzal amr, jika perdagangan ini adalah khairun li, baik untukku, fi dini, dalam kehidupan agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku di dunia, wa akibati amri, dan urusanku di akhirat nanti, faqdurhu li, maka mudahkan hal tersebut untukku ya Allah. Ini istikharah. Kemudian setelah itu di akhir, in kana hadzal amr, jika apa yang aku akan lakukan akan aku pilih ini ya Allah, syarran li, syarran li, jelek untukku, lainnya, maka fasrifhu anni, jauhkan dariku, wasrifni anhu, dan aku jauhkan darinya. Itu gambarannya adalah itu tadi. Anda menikah dengan seorang wanita, bapaknya soleh, ibunya soleh, dia sendiri soleha, ibunya solehah, bapaknya soleh, dia sendiri solehah, dia baik secara akalmu. Akan tapi apakah serta merta kita terima untuk menjadi pasangan? Jangan lupa menghadap kepada Allah dengan istilah istikharah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kadang baik
Kadang baik menurut kita, ternyata tidak baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambarannya semacam itu. Maka perlu kita menyerahkan kepada Allah dalam segala hal yang di situ mungkin baik, mungkin tidak. Pernikahan, bekerja, dan sebagainya. Wadhiddut tafwid tama'u. Kalau orang sudah tidak bertafwid, namanya tamak. Mau membuka sebuah toko, modalnya halal, perencanaan sudah bagus, desain tokonya bagus, pasarnya juga rame, jual beli yang halal, dan jual belinya kelihatannya berkah karena barang yang dibutuhkan. Anggap saja Pak, busana muslimah kan baik, punya nilai dakwah. Akan tapi apakah serta-merta langsung kita melakukannya hanya karena menurut akal kita sudah pantas, benar? Tanahnya tanah milik kita, kita modal ada, bisnisnya pun sangat syar'i. Apakah karena dia sangat syar'i langsung kita ambil begitu saja? Tentunya tidak, karena belum tentu hal yang seperti itu, usaha itu maslahat untuk kita. Maka di saat seperti itu perlu kita namanya tafwid, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Lah kalau kita memaksakan tanpa minta petunjuk kepada Allah, itu sudah bab tamak, rakus kepada dunia. Nggak mau dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung saja, wah ini menurut baik, langsung mendahului Allah. Dia tidak tahu bahasanya di balik itu semua ternyata kehancuran, nggak ngerti. Maka kalau sudah minta petunjuk pada Allah, namanya salat istikharah, maka yang didapat adalah kemudahan karena apa? Sudah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tama'u, adapun tamak itu fil jumlah secara umum globalnya gini. Yajri ala wajhaini, ada dua model. Ahaduhuma, yang pertama adalah fi makna raja, yaitu tamak itu yang dimaksud adalah berharap. Turidu syai'an la khatara fihi, Anda menghendaki sesuatu yang tidak ada bahayanya. Khotor itu tidak ada bahayanya. Jadi sesuatu itu murni kebaikan. Au mukhataratan bil istita, atau memang sesuatu itu bisa jadi baik tapi bisa jadi jelek. Tapi setelah itu dia menjalani itu bil istithna, dengan pengecualian. Jadi begini, kalau ini baik untukku ya Allah, maka mudahkan. Kalau baik untukku, aku mudahkanlah ya Allah, maka ambillah. Maka ini termasuk serah kepada Allah bentuk kayak begini ini. Yaitu tadi, misalnya kita membeli sesuatu, nggak sempat sholat istikharah karena waktunya mepet dan sebagainya. Waktunya mepet, sudah dekat waktu kita untuk memutuskan apakah kita mengambil atau tidak. Di saat kita memutuskan, nggak sempat istikharah dan sebagainya. Akan tapi harus sifat kita pasrah kepada Allah itu harus ada. Dengan cara bil istithna, jika ini baik untukku ya Allah, aku akan ambil. Lalu kita mengambilnya. Jika tidak ada halangan berarti baik, kalau ada halangan berarti tidak baik untuk kita. Wa dzalika mamduhun ghairu madhmum, adapun berharap yang demikian ini terpuji. Jadi boleh kita mengharap, namanya tamak yang baik. Hirs, mengharap yang baik adalah mengharapkan sesuatu yang memang tidak ada bahayanya. Semuanya baik, boleh. Atau ada baik dan ada tidaknya, mungkin baik mungkin tidak, tapi sambil mengambil kita menyerahkan kepada Allah. Wadzalika mamduh, itu adalah terpuji. Kama qala Allah taala, seperti yang difirmankan oleh Allah, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumil dini, aku yang Allah adalah zat yang aku berharap agar Allah mengampuni kesalahanku nanti di hari kiamat. Ada tamak, berharap kebaikan. Inna natma'u ay yaghfira lana rabbuna khatayana, sungguh kami berharap Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi tamak itu ada yang diperkenankan, ada tamak yang haram, ada tamak yang dihalalkan. Wa hadzal qismu laysa mimma nahnu fi bisabilina hahuna. Jadi yang kita bahas bukan masalah tamak yang ini, bukan tamak kepada kebaikan yang murni, enggak ada kesalahannya, atau sesuatu yang mungkin salah, mungkin baik, mungkin tidak, mungkin baik, tapi kita pakai istithna, pakai pengecualian. Ya Allah, jika ini adalah memang baik untukku, maka mudahkanlah ya Allah. Selesai, itu adalah istithna, dan itu bukan termasuk rakus yang jelek tadi. Wa tsani tama'un madhmumun, dan yang kedua adalah rakus yang terhina, rakus yang tercela. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Iyyakum awas wa tama'a," untuk rakus. Rakus itu adalah kefakiran tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Kata Nabi, kalau orang dikasih namanya rakus itu, biarpun dikasih satu lembah emas dan masih menghendaki lembah yang kedua, dikasih kedua minta yang ketiga, sampai dia mati baru diam, tidak mengharapkan lagi. Begitulah kekayaan
yang dimiliki oleh orang yang tidak punya iman dan rindu kepada Allah, rakusnya terus berkembang, punya perusahaan 10 minta 20 dan seterusnya. Iyyakum wat-tama'a was-tama' fa innahu fakrun hadirun, yang namanya kerakusan itu adalah kefakiran yang hakiki yang ada pada diri kita. Kefakiran yang menjangkit kita. Jadi biarpun dia punya kekayaan banyak tapi tetap kayak kurang, itulah orang rakus. Itulah kefakiran yang tersembunyi. Bahasa yang kami hadirkan, kefakiran yang tersembunyi. Sepertinya cukup mobil ada ini, tapi gundah terus kurang, maka seperti orang tidak punya. Wakilah dikatakan juga halakud dini wa fasaduhu, rusaknya agama ini dan kehancurannya adalah at-tama', karena adanya kerakusan dari seorang guru agama atau juru dakwah. Wa milaku al-wara', adapun agar bisa terjaga agama tersebut adalah al-wara' dengan wara'. Bagaimana wara' itu? Ya. Wara' itu memilah dari yang halal, bukan antara halal dan haram. Wara' itu tingkat tinggi. Ada orang derajatnya adalah derajat sangat rendah mengambil yang haram. Ada orang derajatnya adalah mulia, adalah jika ada halal dan haram dia pilih yang halal, meninggalkan yang haram. Kalau sudah tingkat wara' dari yang halal masih dipilih lagi, mana yang paling baik untukku kira-kira? Itu wara'. Qala Syekhuna rahimahullah ta'ala, at-tama'ul madhmum syai'ani. Adapun rakus yang terhina, tercela ada dua, yaitu sukunul qalbi ila manfaatin mashkukatin. Jika seorang hamba punya hati tenang dengan sesuatu kemanfaat yang mashkukah, yang mungkin sekali manfaat itu ada tertipu, yaitu banyak tadi, hasil jual beli adalah mashkuk. Tidak bisa kita yakin pasti kalau kita bakal untung. Masih bakal mungkin. Akan tapi ternyata hati kita dengan yang demikian mantap, berarti mengandalkan kehebatan kita dalam berbisnis, kecerdasan berbisnis, marketing kita, segala lupa kepada Allah. Dan yang kedua adalah iradatu syai'al mukhatar bil hukmi. Jadi tadi sesuatu nggak pakai model istikharah, Anda langsung mengambil langkah, itu termasuk mendahului Allah seolah-olah, dan itu nggak benar. Bagi seorang hamba, makanya jangan sekali-kali Anda mengambil satu sikap atau menentukan satu sikap kecuali adalah dengan petunjuk dari Allah, namanya istikharah. Sehingga Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas, begitu pentingnya seorang hamba untuk melakukan istikharah, bahkan kalau perlu Anda melakukan setiap malam. Karena apa? Seperti halnya setiap malam kita beristikharah, ketahuilah kenapa? Karena setiap hari di siang hari kita juga selalu minta, akan milih dalam pilihan. Jadi pilihan kita tuh banyak, bukan urusan menikah dengan tidak, itu urusan pernikahan saja, bukan buka toko. Melakukan banyak kebaikan ternyata pun hendaknya kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya istikharah. Jadi istikharah dalam apa? Istikharah itu yang disebutkan dalam istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik. Minta kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik. Ini istikharah. Dan hendaknya kita lakukan setiap saat. Kalau sudah kita melakukan istikharah, kita lihat sudah apa yang kita lakukan berarti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sudah menyerahkan kepada Allah. Wa dzil iradah, adapun kemauan yang ini, yang terhina ini, iradatu syai'al mukhatar bil hukmi, memastikan sesuatu itu pasti menguntungkan, memastikan sesuatu itu pasti baik. Tidak minta petunjuk kepada Allah, maka ini tuqabilu tafwid, bertentangan dengan tafwid, la ghair, bukan selain daripada itu. Maka itu adalah bertentangan dengan tafwid, menyerahkan kepada Allah. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah yang demikian itu. Kesimpulannya adalah kita diingatkan kembali oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, dalam langkah-langkah kita hendaknya kita sertakan Allah. Kami himbau Anda jangan mengambil sesuatu langkah kecuali Anda melakukan minta petunjuk atau yang disebut dengan istilah istikharah. Dan istikharah Anda adalah istikharah memilih sesuatu yang layak dipilih, kebaikan. Kalau sesuatu tidak baik langsung ditolak, tidak pakai istikharah. Tapi sesuatu yang baik tapi bisa saja tersembunyi di balik kebaikannya adalah sesuatu tidak jelek, kayak menikah tadi, usaha dan sebagainya. Maka hendaknya kita tetap minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Karena kita tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang maslahah dan mana yang tidak maslahah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi perlu minta petunjuk dengan cara beristikharah. Sehingga sebesar apapun usaha kita tidak lepas dari Allah. Ini yang perlu kita hadirkan setiap saat, setiap malam Anda harus bisa melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah bisa digabung dengan sholat yang lainnya, karena istikharah martabatnya sholat sunnah mutlak. Istikharah boleh digabung dengan hajat, boleh digabung dengan yang lain, sholat wudhu, sholat malam, tahajud boleh digabung dengan istikharah. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
syukuran katsiran kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Baik, selanjutnya kita memasuki season tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi para jamaah untuk bertanya, dan bagi Anda para pendengar setia radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda yaitu di alamat fanspage resmi Buya Yahya, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kesempatan pertama bagi kami berikan kepada para jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya, untuk memperbaharui wudhu, apakah kita harus membatalkan wudhu dulu apa langsung berwudhu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Begini Bu ya, menyambung pembahasan yang tadi pagi, masalah sumpah. Kalau ada seorang di masa kecilnya ya tanggung gitu, umurnya remaja belum tapi dewasa juga belum, umur tanggung tapi belum ngerti sumpah itu nggak boleh sembarangan. Nah pas udah mulai remaja, dia baru ke pengajian-pengajian dan mulai sadar bahwa sumpah itu tidak boleh sembarangan. Dia pernah bersumpah katanya dia pernah disakiti seseorang, terus pernah bersumpah saya tidak akan pernah maafkannya gitu ya. Pas dia pernah dengar dari gurunya kalau orang harus mudah memaafkan, jadi dia memaafkan. Kalau orang kan harus mudah memaafkan orang lain. Memaafkan? Iya. Tadi tidak memaafkan, aku tidak akan memaafkan gitu. Enggak, dulunya kan dia pernah bersumpah saya tidak akan memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Terus setelah mengerti bahwa orang itu harus mudah memaafkan, dia memaafkan orang tersebut, berarti dia akan melanggar sumpahnya. Apakah itu harus membayar kafaroh? Dan kalau membayar kafarohnya dengan puasa, niatnya boleh digabung dengan puasa sunnah apa tidak boleh? Baik, bismillah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tajdidul wudu. Ini yang kerjaan para orang-orang soleh. Pertama, orang hendaknya dawam, daimul wudu, senantiasa dalam wudu. Ini satu hal. Kalau bisa kita tidak pernah batal wudu dalam hidup kita, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang soleh sudah biasa, hampir mereka tidak berani menemukan dirinya dalam keadaan tidak punya wudu. Tidak batal wudu kecuali langsung ngambil air wudu. Ini satu. Yang kedua adalah masalah tajdidul wudu, membaharui wudu. Membaharui wudu itu adalah di saat wudunya masih ada, bukan di saat batal wudu. Kalau batal wudu namanya wudu. Namanya juga tajdid, memperbaharui wudu dalam keadaan wudu kita masih ada. Cuman dengan catatan, kita sudah pernah wudu, kita sunnah untuk wudu lagi jika wudu yang pertama sudah kita gunakan. Apakah kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan sholat? Akan tapi kalau habis wudu, wudu lagi tidak, itu mubadzir. Sudah wudu, kok wudu lagi tidak disebut sebagai tajdid yang disunnahkan. Habis wudu tidak ngapa-ngapain, wudu lagi. Kenapa wudu lagi? Ya pengen tajdid wudu, oh tidak. Tajdidul wudu adalah orang masih punya wudu yang pertama, dan wudu tersebut sudah digunakan, maka setelah itu disunnahkan dia, biarpun belum batal wudu, disunnahkan untuk berwudu, namanya tajdidul wudu, ya, dan sunnah memperbaharui wudu. Kemudian masalah yang disampaikan tadi itu jenis tetap sumpah. Orang bersumpah, demi Allah aku tidak mau memaafkannya. Ada orang berbuat salah kepadanya, mungkin saking marahnya bersumpah, demi Allah aku tidak mau memaafkannya. Maka ketahuilah itu sudah jatuh sumpah. Kemudian setelah itu dilanggar. Bagaimana hukum melanggarnya? Melanggarnya hukumnya wajib melanggar sumpah tersebut. Karena apa? Menghilangkan penyakit dendam. Jadi ingat, sumpah itu ada yang harus dilanggar. Ya kayak bisa contohnya, demi Allah saya tidak mau datang ke rumah bibi saya. Loh, mungkin karena saking marahnya, demi Allah saya tidak mau datang ke rumah bibi saya. Pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, demi Allah aku tidak akan memberikan bantuan kepadanya. Loh, karena marah Sayyidina Abu Bakar tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang telah melakukan kesalahan. Demi Allah aku tidak mau memberikan bantuan kepadanya. Sumpahnya dia salah. Sumpah beliau salah. Karena kebaikan tidak boleh diputus.
Lalu kemudian sudah bersumpah tidak mau memberi, ternyata masih memberi, maka dia telah melanggar sumpah, dan melanggar sumpahnya ini bukan maksiat, bahkan harus dilanggar sumpah tersebut. Harus dilanggar sumpah tersebut, sebab kalau sumpahnya dipenuhi, maksiat. Kalau dipenuhi, maksiat tambahan. Jadi tidak semua sumpah harus dipertahankan, ada sebagian sumpah harus, sampai dikatakan Rasulullah, berarti yang pertama tadi, demi Allah aku tidak mau maafkan dia, berarti itu yang ngajak setan. Setelah itu diajak oleh Rasulullah untuk silaturahim, pengen silaturahmi, maka dari itu sangat bagus orang seperti itu. Karena apa dia? Karena dia telah melanggar setan demi patuh kepada Allah. Langgar setanmu untuk patuh kepada Allah, itu hendaknya seperti itu, bahkan wajib dilanggar sumpah tersebut. Kemudian bagaimana dengan sumpah tersebut? Karena sumpah tersebut sumpah yang terjadi dan dianggap, maka hendaknya dia membayar kafarah. It'amu asrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jadi memberikan makan 10 orang, kalau tidak, atau memberikan baju 10 orang, setiap satu orang makanannya adalah 1 mud, 6,7 on kalikan 10. Kalau tidak, baju yang layak untuk pakai menutup aurat untuk sholat. Atau memerdekakan budak yang ketiga. Kalau nggak mau yang ketiga ini, boleh dengan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasa 3 hari berturut-turut ini namanya puasa wajib. Maka karena namanya puasa wajib, tidak boleh digabung dengan puasa sunnah yang lainnya. Tidak boleh digabung dengan puasa wajib, tidak boleh digabung dengan puasa sunnah. Karena itu adalah wajib, wajib adalah wajib. Bayar saja, selesai. Nggak usah pakai niat-niat sunnah. Kalau niat digabung dengan niat sunnah, batal lah. Nggak diperkenankan dan tidak sah. Jadi sholat fardu, puasa fardu tadi, puasa kafarah, puasa wajib. Seperti puasa nadar, seperti puasa Ramadan, seperti mengqadha Ramadan, tidak boleh dibarengi dengan puasa sunnah. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Afwan Buya, ada pertanyaan dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah di Tegal. Saya seorang istri yang tinggal di rumah mertua di Jawa. Suami saya kerja merantau di luar Jawa dan pulang setiap 3 bulan sekali. Saya seorang istri yang sedang hamil dan sebentar lagi melahirkan. Saya ingin lahiran anak pertama ini di tempat ibu kandung saya, tapi suami tidak mengizinkan. Mengingat jika lahiran itu repot dan baru pertama kali, jadi belum punya pengalaman. Bagaimana sikap saya, Buya? Apa harus ikutin apa kata suami saya? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dia ingin melahirkan di rumah ibunya. Ya. Baik, ketahuilah suami hendaknya dipatuhi dalam hal semacam ini. Kelahiran itu sama saja, di rumah ibu atau di rumah mertua sama saja. Kemudian Allah yang beri. Itu adalah sangat alami. Nggak usah terlalu takut dengan kelahiran. Jadi kelahiran wajar biasa saja. Memang ada kelahiran susah dan sebagainya. Sekarang model-model ada. Karena ada orang belajar ilmu sesar, maka ada sebagian perut yang ditahan oleh Allah sehingga harus sesar. Padahal sebetulnya kelahiran itu sangat alami. Seperti halnya uang buang air kencing, buang air itu adalah biasa. Seperti halnya binatang melahirkan, tidak ada masalah, tidak ada problem. Sebenarnya wanita melahirkan juga tidak ada masalah, karena itu alami sekali. Jadi di mana saja sama. Apakah jaminan di depan ibunya nanti pasti begini? Nggak ada jaminan. Kemudian bagi wanita yang melahirkan, kemudian hamil, kemudian melahirkan, harus berbangga, berbesar hati. Karena apa? Memang itu adalah saat yang mengerikan. Taruhannya adalah nyawa, kematian. Melahirkan itu luar biasa. Bapak-bapak tidak pernah merasakan. Bersyukur satu sisi. Tapi seorang wanita itu ada jaminan saat seperti itu. Kalau ada orang melahirkan, mati dalam melahirkan, asalkan dia seorang muslim, maka tidak usah mampir ke neraka, langsung ke surga. Seperti orang dijihad di jalan Allah. Sehingga ada perempuan pengen beranak terus, punya anak terus, biar mengharap mati-mati, nggak mati. Anaknya sampai 16 nggak mati-mati. Karena ini ada kematian Allah yang kasih. Nggak ada, tidak usah takut. Ada sebenarnya, saya pengen menikah. Kenapa? Saya pengen mati syahid sajalah. Biarin punya anak, ngelahirkan lagi, punya anak, ngelahirin lagi. Wah. Tapi tetap kalau nggak mati ya nggak mati, udah waktunya mati. Kadang punya anak saja sudah mati. Jadi melahirkan adalah memang berat, akan tapi itu juga alami, tidak usah terlalu khawatir, ya biasa saja. Adapun permintaan seorang suami hendaknya dipatuhi, sebab suamimu adalah imammu. Maka dengan kepatuhanmu kepada suamimu adalah segala kemudahan dan kebaikan. Turuti suamimu. Dan kalau perlu suami saja suruh nunggui, tapi tidak harus memaksa. Adapun Buya pengen mengkritisi yang lain lagi,
hendaknya suami istri jangan terlalu jauh-jauh. Perpisahan yang terlalu lama itu memberatkan juga. Kan dalam hidup kan harus ada saling asih dan saling asuh, saling asah ya, asih, asuh. Ada saling berkasih sayang, berikan kasih sayang, kemudian saling mengingatkan ya. Kalau jauh itu bagaimana nanti? Maka kami menghimbau semua yang menikah hendaknya sebisa mungkin ada kebersamaan. Kalau orang Jawa dulu tapi terlalu serem, pepatah Jawa, mangan ramangan yang penting kumpul ya jangan. Ya, mangan lah insya Allah ya, tetap mangan ya insya Allah, tetap makan. Mana makan nggak makan sepenting kumpul. Nggak ada nggak makan zaman sekarang itu. Yang nggak makan hanya orang sakit perut saja, susah makan. Tapi kesederhanaan akan menjadikan seorang mudah untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kami menghimbau dalam pernikahan selalu dalam kebersamaan. Dan imammu adalah suamimu. Kemudian sisi lain, sebagai seorang suami, barangkali suami Anda mendengar yang bertanya. Suami Anda mungkin mendengar. Jadi suami itu jangan egois. Melahirkan itu berat. Tolonglah sedikit diturutin dah sesukamu neng. Kamu ingin melahirkan di mana? Biar senang hatinya. Jangan terlalu ditekan. Memang satu sisi pertanyaannya gimana saya? Kalau Anda sebagai seorang wanita wajib patuh kepada suami. Cuma nasihat saya kepada suami ya, musyawarah yang baik. Karena kadang kedekatan dengan ibunya sendiri itu mudah. Sebab kalau sama mertua itu kadang kikunya setengah mati. Sangat berat. Kalau sama uminya itu manjanya juga gampang. Maka para suami hendaknya jangan egois, jangan mentang-mentang saya imam kata Buya, kamu jangan banyak ngomong. Ini salah paham lagi ngaji, ini ngantuk biasanya kalau ngaji itu. Karena Anda sebagai seorang suami hendaknya lapangkan hati seorang istri. Melahirkan itu berat. Tinggal neng kamu pengen tinggal di mana? Perlu ditemani siapa? Bahkan mungkin suami harus korban untuk bisa cuti sesaat untuk menemani sang istri. Kalau pengen dengan ibumu, oke, dengan ibumu tidak masalah. Dengan siapa lagi? Ayo. Karena mengalir berat. Senang dia. Maka sisi lain suami seperti itu, jangan egois. Tidak, kamu harus di situ. Saya itu imam. Walah, kok tidak enak bener ngomongnya. Itu kan bahasa ceramah saya, bahasa suami adalah imam, bukan berarti Anda ngomong saya imam, harus kau patuhi, tidak usah ngomong gitu. Nggak enak hidup nanti. Jangan mentang-mentang. Nah, semua indah. Baik, selesai. Jadi seorang suami yang baik adalah yang ngerti. Waduh, alhamdulillah Pak, Anda tidak hamil. Hamil 3 bulan saja, nggak usah 9 bulan. Pusing tuh. Rutin sana bisa nih, Masya Allah. Allah Maha Kasih, sudah tahu begitu ibu mau saja punya anak, kan begitu ya. Itu Maha Kasihnya Allah. Kalau Anda kan bingung bapak tidak punya anak nanti. Tapi Allah beri kelembutan hati. Biar melahirkan katanya sakit. Punya anak lagi sakit, punya anak lagi. Itu kan kasih sayang Allah. Itu unik. Yang saya cermati, saya amati itu unik betul itu. Allah menitipkan satu hananah rahmat di dalam hati seorang wanita. Rindunya kepada anak menjadikan dia lupa. Sakit itu sudah lupa, sudah melahirkan anaknya gede, senyum, udah ambil lagi kan. Kalau ukuran akal kan mungkin bisa dikatakan seperti orang gila. Mati kok taruhannya nyawa loh, kayak orang gila. Tapi bukan gila sebetulnya. Itulah hananah kasih sayang. Coba taruhannya nyawa. Kayak penyakit yang dicari kan begitu. Tapi itu bukan penyakit, berkah, rahmat, pengampunan dari Allah segala macam. Dan itulah Maha Kasih Allah ya. Seorang wanita, semua wanita seperti apapun dia, yang katanya wanita karir, yang katanya macam itu, wah, yang paling takut mati sekalipun ternyata rindu punya anak. Subhanallah ya. Orang yang paling takut mati, kalau cerita tentang kematian takut dia setengah mati, hamil tenang saja dia. Baik, itu adalah alami. Tapi mohon ya para suami, lembutlah dengan istri yang lagi hamil dan sebagainya. Biasanya istri itu ada manjanya dikit. Apa namanya? Ngidam. Ngidam minta macam-macam lah. Pokoknya nggak mahal-mahal Bu ya. Kalau ngidam tuh gampang-gampang deh. Nih, di pasar banyak itu loh. Ngidamnya susah-susah. Ya. Tolonglah para suami yang tidak paham. Jangan sampai difahami dengan salah apa yang kami sampaikan. Anda memang adalah imam. Imammu wahai para wanita adalah suamimu. Tapi sebaik-baik suami adalah yang menghargai makmumnya. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu tidak lupa untuk minta pendapat kepada istri-istri beliau. Padahal siapa beliau? Beliau adalah nabi yang selalu mendapatkan wahyu, pun demikian beliau masih selalu minta pendapat dari istri beliau. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok majelis Ahad pagi dan juga majelis Umi, majelis muslimah maulid untuk ibu-ibu, yaitu tanggal 20 Sya'ban.
17 bayi, jangan lupa untuk bisa menghadirinya untuk para ibu-ibu semuanya. Majelis bulanan Al-Bahjah. Kuningan Jumat malam Sabtu yang akan datang. Saya itu bingung dengan jadwal. Tadi pagi ada orang menulis jadwal tidak seperti ini. Salah tadi pagi jadwalnya. Yang kita baca tadi pagi, Buya mengumumkan tadi pagi bahasanya sore ini adalah majelis umi di Syiarul Islam. Nah ini saya ngetik, saya kan baca saja. Kalau orang baca ya, saya tidak pernah mikir nih. Baik, besok majelis Jumat depan majelis bulanan Al-Bahjah Kuningan. Jumat malam Sabtu insyaallah. Kajian kitab Riyadhus Shalihin besok pagi. Isra Mi'raj insyaallah malam Senin malam Selasa yang akan datang di At-Taqwa. Baik, kajian akhwat khusus remaja putri di Islamic Center Cirebon hari Kamis. Kajian muslimah besok Ahad di pesantren Al-Bahjah. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusil alaina innaka ala kulli syai'in. Allahumma ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari keretamaan, jauhkan kami dari kerakusan. Dan kami mohon ya Allah, segala yang apa yang kami lakukan, jadikan itu sebab keridhaan-Mu ya Allah. Jangan sampai kami salah memilih apa langkah-langkah kami ya Allah. Ya Allah, apa yang kami ambil dari keputusan, jadikan itu keputusan yang terbaik ya Allah. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Dan kami mohon, jika ada sesuatu yang kami lakukan sementara Engkau tidak ridho ya Allah, kami mohon ya Allah, hentikan dengan kasih sayang-Mu, gantilah dengan sesuatu yang Kau ridhoi. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Hidup indah di dunia, mukaddimah keindahan kelak di surga. Ya Allah, jadikan kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu, dengan anak yang soleh solehah dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami berikan ketulusan dan keikhlasan. Semua yang telah berjuang bersama kami berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul Ladina wa Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikianlah acara majelis kita pada malam hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.